Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mengatakan langkah pembelajaran tatap muka atau PTM 100% baik di Jakarta maupun di daerah harus dikaji ulang. Menurut Miko, seharusnya pembelajaran tatap muka dimulai secara dinamis menyesuaikan dengan tingkat COVID-19. Miko menambahkan harusnya PTM dimulai dengan 50%, lalu dievaluasi. Jika aman, baru naik ke 75% siswa masuk sekolah dan bertahap menjadi 100% PTM. Miko juga mengingatkan pengetatan kembali prokes terlebih di ruang publik seperti di pusat perbelanjaan. Naiknya kasus COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia memang harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Dan untuk membahas hal ini lebih komprehensif, kami terhubung dengan epidemiolog Triunis Miko Wahyono. Selamat siang, Pak Miko. Selamat siang, Mbak Nela. Iya, Pak Miko mengutip pernyataan Anda sebelumnya, tadi sempat kami bacakan bahwa menurut Anda penerapan dari pembelajaran tatap muka ini harus dikaji ulang begitu. Jangan 100%, artinya harus bertahap. Nah, apakah ini memang PTM pembelajaran tatap muka ini menjadi salah satu faktor melonjaknya kasus COVID-19 sampai dengan saat ini, apalagi positivity rate nasional di angka 9,06%, Pak Miko? Ya, jadi saya mengatakan itu pada daerah-daerah atau provinsi atau kabupaten yang jumlah kasusnya sudah naik ke PPKM level 2. Harusnya mereka memulai dengan 50%, 75% baru naik ke 100% kalau aman. Dan kalau dibiarkan semua 100%, inilah akibatnya. Maka kasus COVID akan meningkat dengan cepat. Sebulannya lalu rasanya baru 2.000. Sekarang setelah 1 bulan sudah 6.000, atau artinya 3 kali lipat. Padahal harusnya dalam 1 bulan meningkatnya harusnya 2.000, 4.000, 8.000 sekarang seharusnya. Itu pun banyak kasus yang tidak terdeteksi oleh kita begitu. Jadi menurut saya kasus yang tidak terdeteksi oleh kita dikarenakan masyarakat sekarang kalau mengalami gejala batuk, panas, pilek, jarang yang mau periksa tes antigen apalagi PCR. Begitu, Mbak. Baik, Pak Miko, kita masih ingat betul apa yang disampaikan terkait SKB 4 Menteri pada April-Mei kemarin, begitu masih sama isinya bahwa penerapan pembelajaran tatap muka ini memang terkait dengan level PPKM satu wilayah, capaian vaksinasi itu juga dilihat ya, di mana jika ditemukan kasus COVID-19 di suatu sekolah atau klasternya, maka akan dilakukan pembelajaran jarak jauh mulai 5 hingga 10 hari. Nah ini sebetulnya kalau Anda lihat berjalankah selama ini atau kurang sosialisasi atau masalahnya di mana sih, Pak Miko? Setahu saya pada saat DKI naik menjadi PPKM level 2, Depok juga naik menjadi PPKM level 2, saya melihat semuanya baik di DKI maupun Depok yang sudah level 2, sekolah masuk 100%. Jadi seolah-olah digeneralisasi semua masuk PTM 100%. Jadi seharusnya tidak begitu. Jadi seharusnya kalau PPKM level 2 mulai dengan 50%, kalau level 1 sebenarnya harusnya sih mulainya dengan 75%. Jangan kemudian disamaratakan semua 100%. Dan akibat dari sekolah masuk 100% semua, pasti ada terjadi kenaikan kasus COVID yang masif begitu. Jadi saya takutnya ini seharusnya ditemukan jumlah kasusnya 8.000-an dan sebentar lagi 2 minggu kemudian akan menjadi 12.000. Kalau benar ya pertambahan atau basic reproduction rate dari COVID itu adalah 2. Karena masuk varian Omicron yang BA.4 BA.4 dan BA.5 itu menularnya luar biasa. Kemudian percepatannya juga akan luar biasa, kemudian ya pertambahannya kalau BR-nya saya hitung 2 saja, ya akan seperti itu Mbak. Harusnya akan bertambah 2 minggu yang akan datang menjadi 12.000.
Ya paling sial Baik. adalah 10.000, begitu Mbak. Baik, jadi tetap ya pandangan Anda harus dikaji ulang terkait penerapan pembelajaran tatap muka ini. Nah, Pak Miko, kalau kita melihat Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus tertinggi, masih berada di paling atas begitu, selain juga dengan evaluasi dari pembelajaran tatap muka, apalagi yang perlu menjadi perhatian, Pak Miko? Saya sedih melihat pertama supermarket itu banyak yang sekarang tidak mewajibkan cuci tangan, kemudian tidak wajib peduli lindungi, bahkan ada beberapa supermarket yang sudah tidak peduli pada pengunjungnya yang tidak pakai masker. Saya sedih aja kalau saya mau negur, kemudian ya dia takut marah. Sekarang kan orang yang salah banyak yang lebih galak begitu. Jadi kalau kenapa satpamnya tidak menegur, jadi oleh karena mungkin karena di depan pintunya itu tidak pakai cuci tangan, tidak pakai peduli lindungi, seolah-olah sudah bebas. Dan sekarang sebebas-bebasnya tidak pakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, pertunjukan-pertunjukan. Sekarang kayak main bola itu sudah 100%. Jadi nggak ada pembatasan dari penonton, jumlah penonton. Jadi kemarin Formula E juga nggak ada pembatasan penonton begitu. Jadi saya sedih. Ya Baik. tinggal menuai panennya saja begitu. Jadi menurut saya Jakarta wajar karena banyak pertunjukan yang sifatnya massal atau mass showbiz begitu kemudian dilaksanakan di Jakarta dan itu akibatnya adalah penularan COVID yang luar biasa begitu Mbak. Ya, keabayan ini kalau Anda lihat seperti apa ya? Apakah masyarakat sudah cukup jenuh dengan kondisi katakanlah pandemi seperti ini atau kelalaiannya ini disebabkan oleh apa sih Pak Miko? Apakah sudah merasa sudah di booster begitu ya, tidak perlu perlindungan lagi atau seperti apa? Ya, jadi kelalaian masyarakat itu karena satu subvarian BA4 dan BA.5 itu merupakan varian dengan severitas atau keparahan yang ringan. Jadi masyarakat akan cenderung yalah cuek dengan ini begitu. Ya, tapi kalau mereka punya komorbid, kalau mereka punya kelainan tertentu, baik itu kelainan bawaan atau kelainan yang tidak diketahui, itu akan jatuh ke dalam penyakit yang berat bahkan kematian. Itu yang harus mereka tahu. Tapi semuanya tidak peduli terhadap itu. Jadi anggapan BA4 dan BA.5 itu adalah ringan. Bahkan di TV-TV sering dipertontonkan adalah bola aja sudah mulai bebas begitu. Baik. Main badminton kemarin juga pada Indonesia Open itu juga bebas. Jadi kesan masyarakat itu melihat oh sekarang udah bebas ya. Nah itu yang menyebabkan peningkatan kasus COVID itu tinggi. Baik, Pak Miko, ini juga Kemenkes mengeluarkan surat edaran terkait pemberian vaksin booster kedua atau vaksinasi keempat untuk tenaga kesehatan. Anda melihatnya dengan kasus yang tinggi saat ini urgensinya seperti apa dan haruskah setelah itu masyarakat umum juga bisa mendapatkannya atau langsung juga diberikan vaksinasi booster kedua? Tanggapan Anda? Ya, memang ini pemberian vaksin, saya sebut ulangan dari booster, itu harus diberikan karena imunitas yang terbentuk dari vaksinasi COVID itu memang bukan jangka panjang, itu jangka pendek, 1-3 tahun. Dan menurut saya karena petugas kesehatan mendapat imunisasi lebih awal dari semuanya, menurut saya perlindungan kepada petugas kesehatan memang perlu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah vaksin COVID kita itu juga mungkin memasuki kadaluarsa yang berbeda-beda begitu. Karena kita membelinya bertahap dan menurut saya harus segera dipakai. Kalau vaksin sudah kadaluarsa itu harus segera dipakai. Nah, penggunaan vaksin itu benar-benar harus diatur. Nah, kalau kita mau menggunakan massal untuk masyarakat kita yang jumlah penduduknya 270 juta, maka kita harus membeli vaksin lagi atau akan menggunakan vaksin merah putih.
yang akan keluar mungkin bulan September tahun 2022 ini begitu. Atau paling sial adalah tahun 2023 begitu, Mbak. Baik, tentu ini menjadi warning kita bersama ya Pak ya, waspada angka COVID-19 kembali naik, jangan menyepelekan protokol kesehatan. Terima kasih epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Sehat-sehat selalu Pak Miko. Terima kasih, Mbak.